Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Ketemu dengan saya lagi, Bu Naya, panggilannya Pak Ibu. Ya. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen pemasaran dan penjualan di Indonesia. Kita akan bahas tentang kerangka teorinya. Ya, kita akan pendahuluannya dulu tentang pemasaran ini. Ya, definisinya dulu ya teman-teman. Pemasaran adalah proses sosial dan manajerial yang melibatkan identifikasi, penciptaan, komunikasi, dan penyampaian nilai kepada pelanggan dan pihak terkait lainnya. Bingung nggak? Capek ya? Udah, ayo kita bahas pelan-pelan ya. Proses sosial dan manajerial. Jadi sosial itu ada interaksi antara orang sama orang, orang dengan sekelompok orang, gitu ya. Bisa melewat media massa, bisa lewat ketemu langsung kayak event-event lapangan, bisa lewat digital, Anda lihat di sosial media, ya, di TikTok, Instagram, segala macam. Ya, bisa dilihat di koran, di TV, di YouTube, macam-macam. Ya, dan manajerial. Maksudnya manajerial apa? Kalau manajerial itu berarti ada atasan atau bawahan, ada satu tim di perusahaan atau organisasi yang mikirin ini, ngelakuin ini, menjalankan ini. Apa aja mereka kerjakan? Identifikasi, yuk apa yang kita mau kerjain ya, mana dulu yang prioritas ya, lalu baru penciptaan, yuk kita bikin desainnya, kata-katanya, skrip copywritingnya ya, lalu komunikasi ya, tadi yang saya bilang dia bikin materinya lalu dikomunikasikan lewat iklan, kampanye, konten dan sebagainya, disampaikan nilai kepada pelanggan. Apa sih maksudnya nilai? Ketika dia bayar rupiah, misalkan beli harganya 10.000, itu kan nilainya 10.000. Jadi sesuatu yang bernilai, dia makan dia kenyang, harganya berapa tuh? 10.000. Nah, itulah penyampaian nilai. Itu maksudnya ya, kepada pelanggan alias pembeli dan pihak terkait lainnya. Kenapa? Ada yang beli, disebut dengan buyer, ya. Ada yang makan atau menggunakan, disebut dengan consumer. Nah, ada pembeli, ada pengguna kalau dalam bahasa Indonesia. Itu pihak terkait. Ya, bisa juga masyarakat luas gitu ya. Kalau dia sebagai orang yang merasa lihat iklannya lalu bilang iklannya bagus atau iklannya yuk kita boikot yuk. Itu masyarakat pemerhati. Ya, itu definisi dari pemasaran tadi. Ya. Nah, pemasaran ada, penjualan ada. Ya, kalau penjualan apa? Bagian dari pemasaran. Karena salah satu di bagian pemasaran itu namanya distribusi, dan distribusi itu berarti penjualan. Kita ngejualnya bisa lewat orang lain, pakai agen, pakai toko, retail, yang belinya ke distributor, belinya ke grosir ya, itu berarti penjualannya menggunakan tangan orang lain. Ada juga timnya sendiri yang keliling, dia buka stand, dia buka di mall, nah itu bagian dari tim penjualan. Ya, nah kenapa pemasaran tinggal bisnis? Ya iyalah, kalau nggak ada penjualan, kita bayar gaji orang, kita bayar dapat penghasilan dari mana? Awalnya harus ada penjualan dulu, ya. Nah, memang kalau pakai teori kita sebut ada memenuhi kebutuhan pelanggan, menciptakan nilai, tadi tuh, yang nilai itu yang saya jelasin, ya, meningkatkan penjualan, angkanya jadi naik, bikin brand awareness, brand kita dikenal. Kalau ditanya yang keinget pertama apa, nah, itu brand awareness nomor 1. Brand awareness, ya, itu berarti kesadaran atau inget duluan. Brand apa yang kamu paling inget kalau nyebutin motor? Wah, nomor 1 apa? Kebanyakan orang akan nyebut Honda. Dan ternyata brand awareness dengan pangsa pasar atau jumlah pembeli terbanyak itu berhubungan. Ya, dan brand awareness penting banget karena kalau udah dikenal brandnya mudah jualannya. Kalau belum dikenal siapa lu? Nah, susah. Ya. Dan terakhir, menanggapi kalau ada perubahan-perubahan di masyarakat, ya, di dunia, di kompetisi, ada kompetitor baru. Jadi pemasaran penting banget buat beres itu. Contohnya tuh ya, perusahaan mencurahkan iklan di media sosial dan televisi, kasih fitur unggulan dari smartphone mereka, mengadakan promosi khusus untuk menarik perhatian penjualan, seperti gambar yang ada di layar.